Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel Beri Kembara. Pada hari ini kita akan bercerita sebuah cerita yang menarik tentang salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitunya Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana Khalid bin Walid menghadapi pasukan yang sangat luar biasa. Jadi perlu diketahui kala itu jumlah pasukan umat muslim jumlahnya 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Di mana 200.000 pasukan tersebut bukan pasukan biasa, yaitu 100.000 yang terdiri dari pasukan kerajaan Romawi dan 100.000 lagi dari pasukan Ghassan. Bagaimana kisahnya? Silakan simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman sekalian, Khalid bin Walid masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Jadi beliau terkenal dengan ahli strategi perang yang luar biasa, orang yang keras dan orang yang cerdas luar biasa. Bahkan dia adalah seorang yang ahli dalam bergulat, teman-teman sekalian. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab sendiri pun yang terkenal dengan keperkasaannya tidak pernah menang bergulat melawan Khalid bin Walid. Jadi sampailah suatu ketika saudaranya dari Khalid bin Walid ini, yaitu Al-Walid, mengirimkan sebuah surat kepada beliau. Kurang lebih bunyi suratnya seperti ini, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya oleh Rasulullah tentang dirimu, wahai Khalid. Lalu Rasulullah pernah bertanya kepada Al-Walid, bagaimana Khalid? Lalu aku menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Dan Rasulullah bersabda lagi, orang seperti Khalid tidak mengenal Islam, andaikan ia gunakan kehebatan dan keteguhannya yang selama ini ia gunakan untuk hal yang lain demi kepentingan muslim, tentu itu akan lebih baik baginya. Dan lalu aku berkata lagi, bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Jadi mendengar isi surat tersebut, setelah membacanya, Khalid bin Walid merasa terharu dan akhirnya dia berubah pikiran. Ternyata dia mencintai Islam secara diam-diam, teman-teman sekalian. Ditambah lagi dengan mimpinya, Khalid bin Walid pernah bermimpi bahwa dia berada di sebuah tempat yang sangat gersang, dan setelah itu beliau berpindah ke sebuah tempat yang sangat subur. Jadi akhirnya mimpi beliau ini ditakwilkan oleh salah seorang sahabat di kemudian hari, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya tempat yang gersang itu merupakan masa-masa jahiliyahnya Khalid bin Walid. Lalu tempat yang subur itu adalah ketika dia sudah mengenal Islam. Itulah makna dari mimpinya Khalid bin Walid yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat menjadi khalifah. Dan bergabunglah Khalid bin Walid ke dalam agama Islam. Dia tidak sendiri, teman-teman sekalian, dia mengajak sahabat yang lain. Awalnya dia mengajak Ikrimah dan Safwan, namun Ikrimah dan Safwan ini menolak. Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal. Ikrimah ini nantinya juga masuk Islam setelah Fathu Mekah. Dan selanjutnya beliau bertemu dengan sahabatnya yang lain, yaitu Ammar bin As dan sahabatnya yang lain. Dan pergilah beliau ke Madinah dan mendeklarasikan diri untuk masuk Islam. Dengan masuknya Khalid bin Walid ke dalam Islam, otomatis umat muslim semakin kuat, teman-teman sekalian. Jadi awal mula pemicu terjadinya perang Mu'tah ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan untuk memberikan surat kepada raja-raja, diantaranya kepada Raja Romawi, Raja Persia, dan di daerah Bukhara. Nah, jadi sahabat yang berangkat ke daerah Bukhara ini, Rasulullah utus dia, dan di tengah perjalanan sahabat yang diutus ini dibunuh oleh salah seorang dari Bani Ghassan. Nah, dia tewas dibunuh, artinya ketika utusan Rasulullah dibunuh oleh orang atau suku lain, ini merupakan suatu penghinaan yang luar biasa, dan ini merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Inilah yang menjadi pemicu terjadinya peperangan Mu'tah tersebut. Jadi tidak lama setelah itu Rasulullah menyiapkan pasukan yang sangat luar biasa, jumlahnya 3.000 pasukan, dan Rasulullah sudah memberikan isyarat kala itu.
Jadi seolah-olah Rasulullah sudah mengetahui apa yang akan terjadi, teman-teman sekalian. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasannya pemegang bendera itu atau pemegang panji Rasulullah tersebut merupakan sebuah jabatan, sebuah tugas yang sangat luar biasa tanggung jawabnya, teman-teman sekalian. Rasulullah memilih 3 panglima, teman-teman sekalian. Panglima yang pertama yaitu Zaid bin Haritsah, dan yang kedua yaitu Abdullah bin Rawaha, dan yang ketiga yaitu Ja'far bin Abi Talib yang merupakan sepupu dari beliau dan saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Awalnya bendera dipegang oleh Zaid bin Haritsah, namun jika Zaid bin Haritsah syahid di jalan Allah, maka bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Namun jika Abdullah bin Rawaha syahid di jalan Allah, maka bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Jadi Rasulullah sudah memberikan isyarat seperti itu, teman-teman. Akhirnya berangkatlah sahabat yang jumlahnya 3.000 orang ini ke daerah Mu'tah dan melakukan peperangan melawan 100.000 orang pasukan dari kaum Romawi, dan ditambah lagi dengan 100.000 pasukan dari Bani Wasan. Jadi pasukan yang 100.000 dari Romawi ini adalah utusan dari Heraklius yang merupakan raja Romawi. Dan terjadilah peperangan berkecamuk kala itu, teman-teman sekalian. Dan akhirnya terjadilah peperangan, teman-teman sekalian, perang berkecamuk. Dan seperti biasa, siapa yang memegang panji Rasulullah, siapa yang memegang bendera, pasti orang itu yang akan diincar oleh pasukan musuh. Dan awalnya bendera dipegang oleh Zaid bin Haritsah, dan kala itu akhirnya Zaid bin Haritsah syahid. Namun ketika bendera hampir jatuh ke tanah, disambut oleh sahabat yang lain yang ditunjuk oleh Rasulullah tadi, yaitu Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Talib, dan disambut oleh Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya Ja'far melanjutkan peperangan dengan semangatnya, dan akhirnya tangan beliau dipancung sebelah kiri, lalu putus, bendera dipegang menggunakan tangan kanan, dipancung lagi tangannya sebelah kanan, bendera hampir jatuh dan diapit oleh kakinya. Akhirnya bendera hampir jatuh dan disambut oleh Abdullah bin Rawaha. Namun Abdullah bin Rawaha ini menyambut bendera Rasulullah tersebut atau panji Rasulullah tersebut dengan ragu-ragu, teman-teman sekalian, sehingga akhirnya dia mengeluarkan syair untuk membangkitkan gelora dan semangatnya untuk berperang. Apa itu syairnya? Kurang lebihnya seperti ini: aku bersumpah, wahai jiwa, turunlah dengan cara terpaksa atau taat, biarkan manusia berteriak dan menghina, sedangkan aku tidak melihatmu enggan masuk surga. Langsunglah Abdullah bin Rawaha ini melakukan perangan ke tengah-tengah pasukan musuh. Namun sayang, Abdullah bin Rawaha juga syahid di jalan Allah. Dan akhirnya bendera jatuh, teman-teman sekalian. Dan akhirnya pasukan umat muslim kala itu kocar-kacir, bercerai-berai. Dan tibalah kondisi saat ini, kondisi kita hampir mengalami sebuah kekalahan. Dan datanglah seorang sahabat kala itu yang bernama Sabit bin Arkam radhiyallahu taala anhu. Jadi Sabit bin Arkam ini mengambil bendera dan berkata, wahai kaum muslimin, angkatlah bendera ini. Namun tidak ada yang menyahut, teman-teman sekalian. Akhirnya terlintaslah dalam pikirannya seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Itulah Khalid bin Walid. Akhirnya Sabit bin Arkam ini memberikan bendera kepada Khalid bin Walid, dan dia berkata, wahai Khalid, pimpinlah kami, wahai Khalid. Dan Khalid menjawab, bukankah engkau lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan saya? Mengapa harus saya? Begitu kata Khalid. Dan Sabit bin Arkam menjawab, teman-teman sekalian, sesungguhnya dalam kondisi seperti ini, engkau adalah pemimpin kami, wahai Khalid. Pimpinlah kami dalam perang ini. Akhirnya Khalid bin Walid memegang bendera dan menjatuhkan sebuah strategi yang luar biasa. Apa strateginya, teman-teman sekalian? Jadi Khalid bin Walid ini mengumpulkan pasukan yang tersisa dan membagi-bagi pasukan tersebut. Jadi kala itu pasukan musuh sedang beristirahat, namun Khalid bin Walid tidak memerintahkan untuk para sahabat dan prajurit yang lainnya untuk beristirahat, karena dia akan dengan segera melakukan penyerangan pada pasukan musuh. Jadi Khalid bin Walid ini mengumpulkan atau membagi-bagi pasukan yang awalnya Khalid bin Walid memerintahkan untuk mengganti pakaian seluruh pasukan. Setelah pakaian diganti, Khalid bin Walid membagi pasukan itu menjadi 2 bagian.
Bagian pertama disuruh untuk mendekati kota Madinah, disuruh menjauh mendekati kota Madinah, dan pasukan yang tersisa, pasukan yang di belakang dipindahkan ke depan, pasukan yang di depan dipindahkan ke samping oleh Khalid bin Walid. Lalu pasukan yang disuruh untuk mendekati kota Madinah tadi disuruh membawa pelapa kurma dan disuruh menunggu aba-aba dari Khalid bin Walid untuk melakukan penyerangan. Luar biasa strategi ini, teman-teman sekalian. Untuk apa gunanya sahabat disuruh mengambil pelapa kurma? Nantinya pelapa kurma ini akan diseret dengan kuda dan sambil berlari sehingga debu-debunya menyebar sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengelabui musuh, bahwasanya nantinya musuh akan mengira bahwasanya pasukan muslim didatangkan bala bantuan yang sangat besar. Akhirnya strategi ini berjalan dengan mulus. Ketika pasukan musuh sedang beristirahat, Khalid bin Walid mulai melakukan penyerangan demi penyerangan. Pasukannya tidak langsung sekali menyerang semuanya, dibagi-bagi penyerangannya oleh Khalid bin Walid, dan tidak lama kemudian pasukannya disuruh menjauh mendekati kota Madinah tadi, diberi aba-aba untuk menyerang. Akhirnya dia menyerang secara berurutan, teman-teman. Seolah-olah pasukan umat muslim didatangi bantuan yang sangat luar biasa, dan itu yang membuat pasukan orang Romawi dan Bani Ghassan ini menjadi ketakutan, dan akhirnya mereka kalah, teman-teman sekalian. Dan disitulah orang-orang Romawi dan orang-orang Persia yang merupakan negara adidaya kala itu, yang merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar kala itu di dunia, teman-teman sekalian, memperhitungkan pasukan umat muslim. Jadi sebelumnya mereka ini menganggap remeh pasukan umat muslim. Dengan strateginya Khalid bin Walid ini, jadi perang Mu'tah ini adalah perang pertama jihad fisabilillah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid bersama pasukan muslim. Dan strateginya luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi setelah itu barulah orang-orang Persia, orang Romawi memperhitungkan kekuatan pasukan umat muslim. Dengan pasukannya yang hanya 3.000 melawan kita yang jumlahnya 200.000, dibuatnya kita kalah. Apalagi kalau pasukannya lebih besar. Itu yang di pikiran mereka, teman-teman sekalian. Mereka lari terbirit-birit, mereka pengecut. Luar biasa. Dan itu ketika perang itu terjadi, Rasulullah pun menceritakan dengan cara sedetail-detail mungkin kepada para sahabat kondisi peperangan tersebut, teman-teman sekalian. Jadi Rasulullah kala itu, bagaimana Rasulullah bisa tahu? Itu merupakan wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah menceritakannya lewat wahyu. Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku melihat bahwasanya bendera awal mula dipegang oleh Zaid bin Haritsah, dan Zaid bin Haritsah syahid. Setelah itu bendera dipegang lagi oleh Ja'far bin Abi Talib, lalu Ja'far bin Abi Talib syahid. Setelah itu bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah juga syahid. Setelah itu Rasulullah meneteskan air mata bercerita. Namun setelah itu bendera dipegang oleh pedang Allah yang terhunus, itulah Khalid bin Walid. Dan seketika itu juga pasukan umat muslim, pasukan kita mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Itu kata Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, teman-teman sekalian. Jadi perlu diketahui, Khalid bin Walid ini merupakan panglima perangnya Rasulullah, panglima perangnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun, teman-teman sekalian. Inilah panglima ya Rasulullah yang merupakan pedang Allah atau Syaifullah, pedang Allah yang terhunus. Luar biasa cerita Khalid bin Walid ini. Jadi inilah cerita sejarah ketangguhan salah seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan cerita ini, mohon dikoreksi di kolom komentar, teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum saya tutup, saya disclaimer dulu bahwasanya cerita ini saya dapatkan dari salah satu buku, yaitu Khalid bin Walid. Setelah itu dari buku Sirah Nabawiyah. Setelah itu dari potongan-potongan ceramah. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.